Oke, baik. Sambil menunggu kelompok satu, atau sudah siap kelompok satu? Sudah semua hadir? Ada sebagian yang belum hadir, Pak. Berapa itu? Tiga lagi ya? Iya, Bapak, 3 lagi. Oke, sambil menunggu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, semoga kalian sehat-sehat ya dimanapun kalian berada gitu ya. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang sistem informasi dalam menetapkan posisi perawat dalam praktek keperawatan gitu ya. Semoga akan dibahas lebih lanjut dengan kelompok satu terkait dengan posisi perawat itu seperti apa, lalu bagaimana sih sistem informasi menetapkan posisi perawat dalam praktek keperawatan gitu ya. Berperan penting seperti apa dan lain sebagainya gitu. Sistem ini sistem informasi biasanya mencakup berbagai aplikasi, lalu perangkat lunak yang mendukung manajemen sumber daya manusia, penjadwalan, dokumentasi, dan lain sebagainya. Nanti kemungkinan akan dibahas oleh kelompok satu gitu ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan diskusi bareng-bareng hari ini gitu. Sudah siap kelompok satu? Sudah, Pak. Silakan dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sistem informasi dalam menetapkan posisi perawat dalam praktik keperawatan. Nah, kelompok 1 ini ada 8 anggota. Yang pertama itu ada Cut Rauna, kemudian ada Elsa Day, Christian Tamburian, kemudian ada Jelita Oktaviani, Nadira Azahra, Putri Nur Aini, Ria Rifana, Safira Aridianingsi, dan yang terakhir itu ada Salma Nafiza. Nah, pada kali ini kita akan bahas nih mengenai pengertian sistem informasi keperawatan, fungsi sistem informasi keperawatan, dampak dari penggunaan sistem informasi dalam praktik keperawatan, penggunaan sistem informasi dalam menentukan posisi perawat di fasilitas kesehatan, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan menggunakan sistem informasi dalam menentukan posisi perawat. Sistem informasi keperawatan adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan praktik keperawatan, baik dalam lingkungan individu pasien maupun dalam skala manajemen fasilitas kesehatan. Fungsi sistem informasi keperawatan yaitu ada 4. Yang pertama itu pencatatan data pasien. Sistem informasi keperawatan ini membantu perawat dalam mencatat informasi pasien dengan struktur seperti riwayat medis, tindakan keperawatan, obat yang diberikan, dan yang lainnya. Lalu di sini ada sebagai perancangan perawatan, yaitu sistem informasi keperawatan membantu perawat dalam menetapkan tujuan perawat secara spesifik, merencanakan intervensi yang diperlukan, dan mengatur jadwal perawatan pasien. Lalu ada koordinasi perawat pasien, yaitu membantu koordinasi yang baik antara perawat dengan tenaga medis dan kesehatan lainnya tentang kondisi dan kebutuhan pasien. Lalu mengedukasi pasien dan keluarga dengan menyediakan informasi pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga untuk memahami perawatan yang diterima oleh pasien. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Berikutnya adalah dampak sistem informasi keperawatan dalam praktik keperawatan. Yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional, yaitu membantu perawat dalam melakukan pencatatan informasi pasien dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya perawat. Selanjutnya ada perencanaan perawatan terkoordinasi, yaitu membantu memastikan perawat yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasien.
lalu membantu mengidentifikasi masalah kesehatan dan merencanakan intervensi yang tepat sesuai yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, ada peningkatan pendidikan dan pelatihan, yaitu membantu perawat untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka. Perawat dapat mengakses sumber daya pendidikan online, panduan klinis, dan kasus studi dengan menggunakan sistem informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penggunaan sistem informasi dalam menentukan posisi perawat di fasilitas kesehatan. Yang pertama itu ada melakukan pemantauan ketersediaan perawat. Dapat memperlihatkan jadwal kerja perawat, waktu istirahat, cuti, dan ketersediaan mereka dalam waktu nyata. Dengan demikian, manajer atau koordinator perawat dapat dengan cepat mengetahui siapa yang tersedia untuk menangani tugas tertentu. Yang kedua ada menganalisis keterampilan dan kualifikasi. Setelah dilakukan pemantauan jadwal dan ketersediaan perawat, kemudian manajer dan koordinator perawat akan menggunakan SIK untuk memeriksa keterampilan, kualifikasi, dan sertifikasi dari perawat yang tersedia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada pengguna sistem informasi dalam menentukan posisi perawat di fasilitas kesehatan. Yang pertama itu evaluasi kebutuhan pasien. SIK dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pasien yang sedang dirawat meliputi analisis tingkat keparahan kondisi, jenis perawat yang diperlukan, dan spesialisasi medis yang mungkin diperlukan. Yang kedua ada pencocokan perawat dengan pasien, yaitu berdasarkan informasi tentang ketersediaan, keterampilan, dan kebutuhan pasien, SIK dapat memilih perawat yang paling sesuai untuk menangani kasus atau tugas tertentu. Hal ini melibatkan pencocokan perawat dengan pasien berdasarkan faktor-faktor seperti lokasi, spesialisasi, dan preferensi perawat. Yang ketiga, ada penempatan jadwal dan tugas perawat. Setelah perawat yang sesuai telah dipilih, SIK dapat digunakan untuk menetapkan tugas dan jadwal kerja mereka, termasuk menugaskan perawat ke pasien atau tugas tertentu, mengatur jadwal kerja harian atau mingguan, dan memastikan penempatan perawat yang optimal. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan pengelolaan. Setelah penugasan dilakukan, SIK terus memantau dan mengelola posisi perawat, meliputi pemantauan ketersediaan perawat, pengembangan jadwal kerja, dan pembaruan informasi perawat jika ada ketersediaan atau kualifikasi mereka. Selanjutnya, evaluasi dan peningkatan kinerja. SIK juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penempatan perawat dan identifikasi area untuk perbaikan atau peningkatan. Ini melibatkan analisis kerja perawat, umpan balik dari pasien, atau tim perawatan, dan penyesuaian strategi penempatan jika diperlukan. Selanjutnya ada pelaporan dan dokumentasi. Setelah penempatan perawat, SIK dapat digunakan untuk melakukan pelaporan dan dokumentasi yang diperlukan terkait dengan penugasan perawat, meliputi pencatatan perawatan yang diberikan, pemantauan respons pasien, dan pelaporan hasil ke manajemen atau otoritas yang relevan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada kelebihan menggunakan sistem informasi dalam menentukan posisi perawat. Yang pertama itu ada
meningkatnya efisiensi penugasan. Penugasan perawat menjadi lebih cepat dan tepat karena berdasarkan ketersediaan spesialisasi dan kebutuhan pasien. Yang kedua, penempatan yang optimal. Siki dapat menetapkan lokasi perawatan dan pasien, sehingga memastikan bahwa perawat ditempatkan di tempat yang paling strategis untuk memberikan perawatan. Yang ketiga, ada pemantauan kualitas pelayanan. Siki dapat membantu memantau kinerja perawat dan memastikan kualitas pelayanan yang konsisten. Yang keempat, ada koordinasi tim yang baik. Integrasi dengan sistem lain seperti rekam medis, elektronik, memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara perawat, dokter, dan tenaga medis lainnya. Selanjutnya juga ada kekurangan menggunakan sistem informasi dalam menentukan posisi perawat. Yang pertama, ada ketergantungan dalam teknologi. Kegagalan sistem atau gangguan teknis dapat mengganggu proses penugasan dan mengakibatkan penundaan dalam pelayanan yang harus diberikan kepada pasien. Kedua, ada kurangnya interaksi dengan pasien. Penggunaan Siki yang berlebihan atau tidak dapat mengurangi interaksi antara perawat dan pasien. Terlalu fokus pada teknologi dapat mengurangi empati dan hubungan personal antara perawat dan pasien. Yang ketiga, ada kesulitan dalam penggunaan. Siki yang rumit dapat menyulitkan perawat dalam menggunakan sistem dengan efektif, sehingga perawat memerlukan pelatihan khusus dalam menggunakan Siki. Yang keempat, ada pelanggaran privasi dan kebocoran data pasien. Perawat yang tidak bisa menggunakan sistem informasi dengan baik dapat berisiko menghadapi pelanggaran privasi dan data pasien bisa saja tersebar tanpa disengaja. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih untuk kelompok 1 sudah presentasi gitu ya. Baik, silakan untuk kelompok 2, 3, 4, 5. Silakan untuk bertanya. Nabila Andini mau bertanya, Nabila? Sudah didelegasikan sama teman-teman, Pak. Kita bagi-bagi Oh untuk ya. kelompok 3. Oh ya udah, kelompok 3 silakan bertanya. Kelompok 2, 3, 4, 5 silakan bertanya. Dari presentasi kelompok 1. Saya dulu, Pak, kelompok 3. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Kainita Sari, saya perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana pelatihan penggunaan sistem informasi keperawatan dapat meningkatkan kompetensi perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Bagaimana kelompok 1, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Kak Inita. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Nita ya. Oke, kelompok 2, 4, 5 silakan. Kelompok 2. Ada siapa nih kelompok 2 nih? Amelia. Saya, Pak, Nurinda. ingin Oke, silakan Nurinda. saya dari kelompok 2 ingin bertanya apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem informasi untuk menetapkan posisi perawat dan bagaimana cara mengatasinya. Apakah sudah cukup jelas?
Sudah jelas, Indah. Terima kasih. Oke, terima kasih Indah ya. Oke, kelompok 4 dan 5 silakan. Hanifa, mana ya Hanifa? Silakan. Baik, untuk kelompok 1, terima kasih atas presentasinya. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apa peran sistem informasi keperawatan dalam memastikan akurasi dan kecepatan pencatatan data pasien? Kelompok 1 apakah sudah jelas? Sudah jelas, Nifa. Terima kasih. Sama-sama, Ria. Ini akurasi ya, Nifa ya. Oke, kelompok 4 silakan. Saya ingin bertanya. Saya Pak yang mau bertanya. Siapa tuh? Saya Pak. Perkenalkan nama saya Rizara Kirani. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Sebelumnya terima kasih atas materinya. Ya, pertanyaan saya adalah, menurut kelompok, sejauh mana penggunaan sistem informasi keperawatan mempengaruhi kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien? Apakah sudah jelas kelompok 1? Sudah jelas, Erli. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik, sudah semua ya pertanyaannya ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk dijawab gitu ya. Sambil menunggu kelompok 1 menjawab, jadi akan saya paparkan gitu ya, apa itu sistem informasi keperawatan dalam menetapkan posisi perawat dalam praktek keperawatan. Jadi ini penting, yang sering kita omongin yaitu dari efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan gitu ya. Jadi sistem ini juga membantu untuk manajemen sumber daya, penjadwalan, sama dokumentasi. Itu 3 hal paling pentingnya. Sumber daya manusia, penjadwalan, dan dokumentasi kegiatan keperawatan gitu ya. Itu 3 hal paling pentingnya dalam menentukan posisi perawat dalam praktek keperawatan. Nah, jika untuk sumber daya berarti ada rekrutmen dan seleksi gitu ya. Ada rekrutmen, menjaring kandidat, dan lain sebagainya, bisa menggunakan sistem informasi keperawatan. Dan juga ada penilaian kinerja, tentu saja ya. Jadi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja perawat secara berkala, membantu dalam pengembangan karir gitu ya. Jadi ada juga penilaian kinerja nih, tentu saja untuk meningkatkan kualitas layanan gitu ya. Terus ada sistem penjadwalan. Nah, penjadwalan ini agak ribet gitu ya. Karena harus menyesuaikan nih dengan keadilan gitu ya dan lain sebagainya, dan tentang kemanusiaan dan lain sebagainya. Jadi penjadwalan ini hal yang simple tapi berpengaruh gitu ya dari segi kualitas layanan. Kalau misal tidak sesuai dengan shiftnya, bakal kualitas layanan bakalan turun gitu ya. Makanya harus ada pengoptimalan penjadwalan shift. Jadi si perawatnya juga nggak ngerasa capek-capek banget gitu ya. Terus jadi memberikan pelayanan yang prima dan lain sebagainya. Makanya perlu penjadwalan shift yang bagus gitu ya, pengoptimalan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan sistem informasi keperawatan. Dan juga manajemen presensi gitu ya. Jadi walaupun udah dijadwalkan shift, rupanya nggak datang nih si perawat-perawat ini ya. Udah jadwalkan shift, rupanya nggak datang gitu ya. Terus kita yang tim perawat bakalan keteteran gitu kan, dan lain sebagainya. Bahkan kalau satu orang nggak datang, kita kan kekurangan resource nih ya. Terus kalau satu orang nggak datang, nah bakalan ribet nih seluruh operasi gitu ya, operasional dan lain sebagainya. Makanya butuh sistem informasi keperawatan untuk memanajemen presensi juga seperti itu. Nah, untuk dokumentasinya bisa dari dokumentasi asuhan keperawatan maupun koordinasi layanan kesehatan gitu ya. Electronic Medical Record lah, EMR gitu ya. Jadi di sini memastikan dokumentasi akurat dan lengkap tentang keperawatan gitu ya. Jadi perawatnya mesti bisa menggunakan si electronic medical record-nya gitu ya. Jadi di sini banyak hal yang harus dipahami gitu ya terkait dengan dokumentasi asuhan keperawatan, karena ini penting banget gitu ya untuk layanan kesehatan si pasien gitu.
Terus manfaatnya tadi udah disampaikan beberapa ya, tentu saja untuk peningkatan efisiensi, terus kualitas perawatan yang lebih baik, transparansi dan akuntabilitas. Ini penting banget transparansi dan akuntabilitas rekan-rekan. Jadi kalau misalnya biasa yang manual itu bisa dimanipulatif. Jadi kalau dimanipulatif, nah itu PR tuh gitu ya. Jadi mending menggunakan sistem informasi keperawatan untuk supaya tidak termanipulatif, semuanya digital, semuanya on time, live gitu ya. Nah tentu saja tetap masih bisa dimanipulatif gitu ya, tapi hanya segelintir orang yang bisa gitu. Jadi paling anak IT yang di rumah sakitnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu meminimalisir manipulasi gitu. Terus pengembangan profesional, lalu pengambilan keputusan yang berbasis data gitu ya. Jadi menyediakan data yang relevan. Jadi intinya adalah posisi perawat itu wajib mengetahui teknologi terbaru, rekan-rekan. Jadi wajib mengetahui teknologi terbaru, lalu sistem informasinya berperan untuk menjadi support gitu ya dari kinerja dari posisi si perawat seperti itu, rekan. Nah, dengan integrasi sistem informasi yang baik, institusi kesehatan dapat memastikan nih bahwa perawat ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan operasional, dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien dan efisiensi operasional rumah sakit gitu ya. Jadi perawatnya harus sesuai dengan keahlian juga dan kebutuhan operasional, semuanya harus dihitung gitu ya. Nanti kalau misalnya ya seperti shift yang tadi aja yang simple gitu ya, shift-shiftnya. Jadi kalau misalnya kita ngerasa overwork, nanti kita malah memberikan pelayanan yang kurang prima seperti itu. Makanya sistem informasi ini gunanya itu rekan-rekan. Jadi menetapkan posisi. Posisinya itu lebih dari jabatan juga bisa gitu ya. Bahkan posisi kerja atau waktu kerja juga di situ sistem informasi bisa menetapkan itu. Begitu ya rekan-rekan ya. Jadi dari hal sesimpel shift yang kebanyakan atau overwork, nah itu dapat menurunkan kualitas si rumah sakit gitu ya. Nah ini kan yang terbaru tuh ada di rumah sakit ini ya, apa Sri Ratu ya kalau nggak salah ya. Rumah sakit Sri Ratu itu ada bidan yang menolak pasien gitu ya. Mungkin di latar belakangnya itu terlalu banyak shift gitu ya, mungkin ya. Jadi membuat dia tuh tidak bisa memberikan pelayanan yang prima rekan-rekan. Makanya di situ butuh sistem informasi keperawatan yang membaginya fair gitu ya. Bahkan untuk struktural aja tuh membaginya tidak fair biasanya rekan-rekan. Jadi dianya lebih sedikit kerja dan lain sebagainya. Nah, makanya butuh sistem informasi yang bisa menetapkan posisi perawat dari segi kerjanya, posisi jabatannya, dan lain sebagainya. Begitu. Bisa dipahami? Oke, untuk kelompok 1 sudah siap untuk menjawab? Silakan kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Indah. Pertanyaan itu, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem informasi untuk menetapkan posisi perawat dan bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama itu ada kesulitan dalam pengumpulan data yang akurat. Tantangannya mengumpulkan data yang akurat tentang kompetensi, kualifikasi, dan kinerja perawat. Cara mengatasinya dengan menggunakan perangkat lunak yang user-friendly dan integrasi dengan sistem rekam medis elektronik untuk mengotomatisasi pengumpulan data. Pelatihan intensif bagi perawat dan staf tentang pentingnya memasukkan data yang akurat. Yang kedua ada resistensi terhadap perubahan. Tantangannya, staf mungkin menolak penggunaan sistem baru karena ketidaknyamanan dengan teknologi baru atau perubahan dalam prosedur kerja. Cara mengatasinya melibatkan perawat dan staf sejak awal dalam proses implementasi untuk mendapatkan dukungan mereka, menyediakan pelatihan dan dukungan teknis yang memadai serta menjelaskan manfaat dari sistem baru.
Yang ketiga ada keamanan dan privasi data. Tantangannya melindungi informasi sensitif terkait perawat dan pasien dari akses tidak sah. Cara mengatasinya mengimplementasikan protokol keamanan yang kuat seperti enkripsi data, kontrol akses yang ketat, dan audit rutin. Yang keempat ada biaya implementasi, yaitu tantangannya biaya yang tinggi untuk membeli, mengimplementasikan, dan memelihara sistem baru. Cara mengatasinya menyusun anggaran yang realistis dan mencari solusi yang sesuai dengan anggaran. Memanfaatkan hibah atau dana bantuan untuk teknologi kesehatan jika tersedia. Yang kelima ada ketergantungan pada teknologi, yaitu tantangannya ketergantungan pada teknologi dapat menimbulkan masalah jika terjadi kegagalan sistem. Cara mengatasinya menyediakan sistem cadangan dan prosedur darurat untuk menangani situasi di mana sistem tidak berfungsi, memastikan ada dukungan teknis yang dapat diandalkan. Gimana Indah, apakah sudah jelas? Indah siapa nih tadi? Baik, Tira, terima kasih. Sudah jelas Indah? Nurina Priani, Pak. Silakan apa yang jelas Indah? Dijabarin lagi Indah, sesuai pemahaman Indah aja. Yang pertama, tantangannya itu ada kesulitan dalam mengumpulkan data yang akurat. Terus ada resistensi terhadap perubahan. Seperti staf menolak menggunakan sistem baru karena ketidaknyamanan teknologi baru. Terus ada keamanan dan privasi data. Lalu ada biaya implementasi yang tinggi. Oh, oke. Itu aja. Iya. Oke, itu aja ya, Indah ya. Oke, gitu ya rekan-rekan ya. Itu tantangannya. Boleh dimasukkan ke PPT ya rekan-rekan ya. Kelompok 1. Apakah sudah ada atau belum? Belum kan? Belum ada ya. Jadi itu tantangan paling besar saya rasa retensi. Jadi si perawat-perawat yang lama itu tidak mau untuk mengikuti teknologi rekan-rekan. Enaknya adalah kalau seluruh teknologi itu dibangunnya dari awal, terus orang-orangnya udah baru gitu ya semuanya ya. Terus pengen membuat perubahan. Nah itu bakalan cepet tuh berubahnya. Nah kalau yang lama-lama biasanya malah kita yang merepotkan kita. Karena biasanya mereka, ya kalau ada sistem baru kita juga ngurusin akun mereka tuh biasanya gitu ya. Nah yang mudah-mudahnya bakalan disuruh ngisi akun mereka. Nah itu kan jadinya tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan terkait dengan posisi kita posisi kita sebagai perawat tuh apa gitu ya. Nah itulah yang bakalan tantangan paling besar sih saya rasa retensi gitu ya. Jadi paling kalau duit tadi bisa udah dikasih cara tuh sama si Nadira. Jadi ada hibah dan lain-lain sebagainya itu bisa dipakai gitu ya. Nah kalau retensi dari si perawat yang lama-lama kan bakalan susah nih. Paling kita bisanya ngasih tahu sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi kemauan berubah itu hanya orang-orang masing-masing yang bisa gitu ya. Jadi tergantung atasannya juga gitu. Oke, dilanjut silakan kelompok 1. Baik, saya Ria akan menjawab pertanyaan Kak Inita. Pertanyaan itu, bagaimana pelatihan penggunaan sistem informasi keperawatan dapat meningkatkan kompetensi perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah, jadi pelatihan penggunaan sistem informasi keperawatan itu dapat meningkatkan kompetensi perawat. Biasanya ini menggunakan beberapa cara nih. Yang pertama itu, kita bisa memperkenalkan kepada perawat-perawat lama tentang teknologi yang mendukung praktik keperawatan modern. Nah, yang memungkinkan mereka bisa bekerja secara lebih efisien lagi. Yang kedua itu melakukan pelatihan semacam untuk memperluas pemahaman mereka tentang cara menggunakan data untuk mengambil keputusan dan mengambil dan mendukung keputusan klinis yang lebih baik. Dan yang terakhir itu membantu mereka dalam mengintegrasikan praktik-praktik terbaik penggunaan sistem informasi ke dalam rutinitas mereka. Nah, nantinya
mereka bisa meningkatkan efektivitas dan akurasi pelayanan kesehatan yang diberikan. Apakah sudah terjawab, Kak Inita? Sudah ya, terima kasih. Sama-sama. Silakan dijabarin kembali Kak Nita, apa yang dipahami? Tadi itu ada beberapa cara. Yang pertama itu memperkenalkan perawat lama pada teknologi yang mendukung praktik keperawatan modern. Terus yang kedua itu memperluas pemahaman perawat tentang cara menggunakan data. Yang ketiga itu membantu perawat mengintegrasikan praktik-praktik dalam penggunaan sistem informasi. Oke, mantap Kak Nita. Dicatat ya Kak Nita. Oke, rekan-rekan. Jadi itulah tadi ya bagaimana pelatihan dapat meningkatkan kompetensi. Jadi yang dilatih itu perawat-perawat yang lama sama yang baru gitu ya, yang baru banget dari sistem tersebut gitu ya. Jadi yang lama dia meningkatkan kemampuannya gitu ya. Jadi tidak ketinggalan zaman, yang baru menambah kemampuannya karena masih kosong nih gitu. Jadi harus ada dua, harus ada yang lama dan yang baru rekan-rekan. Jadi tidak hanya yang lama doang nih, yang barunya ketinggalan dan lain sebagainya gitu ya. Dari mana ya? Oke, silakan kelompok 1 dijawab pertanyaan yang lain juga gitu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Erli, kelompok 4. Pertanyaannya, menurut kelompok sejauh mana pengguna sistem informasi keperawatan mempengaruhi kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien? Jadi saat ini sistem keperawatan sedang mengembangkan berbagai metode baru untuk menerapkan komputer dan teknologi informasi sebagai alat yang berguna. Oleh karena itu, nilai sistem informasi keperawatan ini dalam melakukan aktivitas keperawatan sehari-hari semakin ditekankan. Program keperawatan ini berbasis komputer sebagai NIS atau nilai sistem informasi keperawatan, memungkinkan perawat mengumpulkan, menyimpan, dan memulihkan data. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan data klinis dengan sumber daya dan layanan administrasi keperawatan untuk pengelolaan aktivitas keperawatan, peningkatan perawatan pasien, dan kemajuan pengetahuan keperawatan. Sistem tersebut merupakan sistem yang berdiri sendiri atau lebih sering merupakan bagian dari sistem rekam medis atau elektronik atau yang disebut EMR. Yang lebih besar, pengenalan atau perluasan sistem informasi keperawatan mempengaruhi pemrosesan informasi rumah sakit secara keseluruhan. Bagaimana Erli, apakah sudah jelas? Berarti metode barunya itu contohnya tuh kayak apa? Kan di situ kayak belum dijelasin kan, maksudnya metode. Dia tuh cuma ngomong kayak metode baru, mengembangkan berbagai metode baru untuk menerapkan komputer. Nah, metode barunya tuh kayak apa? Apakah ada contohnya? Setahu kelompok aja sih. Metode barunya seperti apa? Boleh banget kita diskusikan. Silakan di riset lagi ya. Metode barunya terkait dengan keperawatan. Ya sesimpel ini aja, penjadwalan shift itu tadi. Itu penjadwalan shift tuh banyak pakai Excel rekan-rekan. Ya, banyak manualnya pakai Excel, terus ya manual pembagian kayak omong-omong aja gitu ya. Ya gantiin aku dong, gitu ya. Shift gantiin aku dong. Nah, pada akhirnya overwork nih, gitu ya. Nah, sekarang itu banyak metode yang bisa mengembangkannya, bisa menggunakan kecerdasan buatan, AI gitu ya, untuk menghitung beban si perawat sekaligus si waktunya, penetapan si jadwalnya, scheduling. Bisa pakai kecerdasan buatan, ya metode kecerdasan buatan, terus ada juga algoritma genetika, terus pendukung keputusan, sistem pendukung keputusan, itu semua 3 hal ini yang lagi dikembangkan gitu ya. Jadi penjadwalan secara otomatis gitu ya, secara otomatis dengan melihat kebutuhan bahkan dari posisi si perawat sekarang ini. Misalnya posisi sesimpel ini, lagi berduka,
Nah, lagi berduka ataupun lagi hamil terus lagi melahirkan. Nah, itu kan scheduling itu harus diperhatikan ya. Karena tiba-tiba kehilangan satu tim atau satu posisi itu bakal mempengaruhi kualitas tadi gitu. Makanya dikembangkanlah metode-metode baru untuk scheduling nih. Jadi tidak hanya orang apa ya main siang pagi malam libur lepas gitu ya. Siang pagi malam libur lepas gitu. Itu harus diperhitungkan juga nih untuk terkait dengan posisi scheduling. Maka metode-metode barunya dibutuhkan gitu ya. Karena pengembangan ini bahkan lagi research itu lagi banyak-banyaknya tentang scheduling keperawatan rekan-rekan ya. Jadi terkait dengan otomatisasi. Jadi tidak menggunakan Excel yang manual, di input manual kayak Suci besok pagi, terus Anifa besok siang malam. Ya hanya standar kayak gitu doang ya, yang kayak ini seimbang. Padahal nggak seimbang-seimbang banget kalau kalau nggak dihitung gitu ya. Bahkan cuman kayak pagi siang malam random gitu aja atau enggak libur lepas dan lain sebagainya gitulah. Jadi harus ada metode baru untuk mengatur itu, Erli ya. Metodenya tadi sudah saya bilangin, ada algoritma genetika, terus sistem pendukung keputusan, terus ada kecerdasan buatan yang sekarang lagi digadang-gadangkan gitu ya. AI itu sekarang di mana-mana pakai AI ya, ChatGPT dan lain sebagainya gitu. Nah, itu bisa mengatur jadwal gitu ya dan lain sebagainya gitu. Gitu ya, Erli ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Oke, kelompok 1 silakan menjawab kelompok yang lain. Sudah semua? Satu lagi, Pak. Oke, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hanifah. Pertanyaan itu, apa peran sistem informasi keperawatan dalam memastikan akurasi dan kecepatan pencatatan data pasien? Jawabannya itu, pengukuran kesalahan manual. Sistem informasi keperawatan meminimalkan kesalahan manusia yang sering terjadi saat pencatatan manual, seperti tulisan tangan yang sulit dibaca, kesalahan penulis, atau kelalaian dalam memasukkan data. Yang kedua, data yang terstruktur. Sistem ini menyediakan format input yang terstruktur dan terstandarisasi, memastikan bahwa data yang dimasukkan konsisten dan lengkap sehingga memudahkan verifikasi dan analisis lebih lanjut. Terus yang selanjutnya, integrasi antara sistem informasi keperawatan seringkali terintegrasi dengan sistem lain dalam rumah sakit seperti sistem laboratorium dan radiologi, memungkinkan pertukaran data otomatis yang cepat dan akurat tanpa perlu input ulang oleh perawat. Pengingkatan dan notifikasi. Sistem ini dapat mengirim pengingat dan notifikasi kepada perawat mengenai tugas-tugas penting, seperti pemberian obat atau pemeriksaan rutin, memastikan bahwa semua tindakan yang diperlukan dicatat dan dilakukan tepat waktu. Apakah sudah jelas, Hanifah? Sudah jelas, Salma. Terima kasih. Dijabarin lagi Hanifa, apa yang jelas? Sepemahaman Hanifa aja. Jadi itu yang saya tangkap dari Salma, peran dari sistem informasi dalam keperawatan untuk memastikan akurasi dan kecepatannya ini. Jadi kan kalau misalkan dalam keperawatan itu ada kayak sistem lab dan radiologinya gitu. Dan di sini tuh untuk memungkinkan pertukaran datanya ini otomatis cepat. Jadi tanpa perlu diinput ulang oleh perawatnya. Terus ada pengurangan kesalahan manual juga. Jadi kalau misalkan manual ini kan kayak tulisan tangannya ini yang sulit terbaca. Jadi untuk mengurangi kelalaian dalam memasukkan data. Terus ada data entry yang terstruktur untuk menyediakan format input yang terstruktur, memastikan bahwa data yang dimasukkan itu konsisten dan lengkap. Oke, bagus sekali Hanifa. Jadi data memang hal yang simple gitu ya, tapi krusial, rekan. Jadi krusialnya adalah sesimpel nulis nama salah gitu ya. Nah itu bakalan membuat rekam medis acak-acakan gitu ya. Karena dibilang kita nyari nih namanya salah, misalnya
penggantian orang. Jadi yang pertama nyatatnya si Putri, namanya nyatat si Salma jadi Salem gitu ya misalnya. Nah itu bakalan susah tuh nyarinya gitu ya. Udah nama tulisannya buruk ya, butek lagi kan dan lain sebagainya ya gimana gitu ya. Yang bacanya tuh si Safira nih. Wah, nggak ketemu nih. Padahal tulisannya Salma gitu ya. Tapi ini Salma kok dan lain sebagainya. Nah itu bakal memicu konflik juga ya dan lain sebagainya terkait dengan salah tulis juga gitu ya. Nah makanya dibuatlah sistem informasi biar ngetiknya sama nih. Kelihatan banget nih. Karena kan tulisan orang masing-masing beda ya. Nggak bakalan sama nih. Terus pemahaman orang terkait tulisannya ya lebih paham tulisan sendiri gitu ya. Dibandingkan orang lain memahami tulisan diri Anda sendiri gitu. Jadi kesepahaman terkait dengan tulisan itu ya lewat sistem informasi gitu ya. Semuanya dimasuki terus diketik nih. Oh, Salma gitu ya. Nah, tetap aja ada salahnya biasanya tuh. Typo. Tetap aja tulisannya Salem gitu ya. Emang orangnya aja berarti gitu ya. Emang orangnya yang nggak teliti. Nah, itu biasanya itu agak makanya biasanya jangan satu spot itu dipegang satu orang. Jadi biasanya dipegang 2 orang, 3 orang gitu ya. Jadi untuk meminimalisir kesalahan juga human error gitu ya. Nah makanya harus dipastikan dulu namanya dari KTP nih sama persis nggak gitu ya, sama persis. Lalu baru dimasuki rekam medis, barulah akurat dan tidaknya. Makanya sebelum memasukkan ke rekam medis biasanya dicek dulu ada nggak di database gitu ya. Nah enak gitu tuh dicarinya karena ya sudah ada datanya dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya kalau mau dibilang meningkatkan akurasi ya mengurangi aja rekan-rekan, mengurangi aja nih. Tapi nggak 100% bisa tanpa human error. Tetap aja yang input bisa typo gitu ya. Tapi ya itu mengurangi kesalahpahaman terkait dengan tulisan. Itu aja tuh, mengurangi kesalahpahaman gitu ya. Typo mah tetap typo ya, gitu. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan untuk ditambah ya dalam materinya ya, kelompok 1 ya, terkait dengan tadi udah kita diskusikan. Ada yang mau bertanya lagi? Kayaknya kurang ya kelompok 1 ya. Kayaknya mereka nih expert rekan-rekan dari materi ini. Silakan untuk ditanya ya. Kayak mukanya kayak kurang ditanya gitu. Silakan rekan-rekan untuk bertanya lagi nih. Oke, kelompok 5. Kelompok 5 siap nggak untuk presentasi hari ini? Kelompok 5. Siapa kelompok 5 nih? Hanifa. Siap nggak Hanifa presentasi hari ini Hanifa? Bapak maaf, bukannya yang presentasi hari ini untuk kelompok 1 dan 2. Karena saya bilang minggu ini wajib semuanya selesai Hanifa. Untuk sekarang tuh diutamakan kelompok 1, 2, dan 3 terlebih dahulu, Pak. Siapa yang bilang? Iya, Pak. Nggak ada yang bilang ya Hanifa. Jangan ngadi Anda ya. Jadi belum siap kelompok 5? Belum. Astagfirullahaladzim Hanifa, kan sudah saya bilang harus disiapin 1-5. Ya udah. Jadi gitu ya rekan-rekan ya. Jadi seminggu itu harus sudah siap saya bilang kemarin. Karena memang ya enggak untuk 1 doang. Karena kita ngejar waktu ya. Saya juga shock nih tiba-tiba UAS kalian dipercepat nih. Jadi yang harusnya jadwalnya sudah teratur dengan saya tiba-tiba dipercepat gitu. Jadi makanya kita agak buru-buru nih. Gitu ya. Jadi silakan apa kelompok 4. Ready nggak kelompok 4? Si Erli tadi ya? Erli, ready nggak Erli? Aduh Pak, belum ready Pak. Ya iyalah, lo nggak pakai kerudung gimana mau ready ya Erli ya? Yang lain gimana? Kelompok Erli? Nggak bisa ya, kelompok Erli ya? Belum ready ya? Ya udah kelompok 2 coba deh. Ini kelompok 2 juga nggak ready, kocak sih. Kelompok 2. Sudah ready, Pak. Wih, Ready, Pak. wih.
Mantap gitu kelompok 2. Ya silakan bergantian ya kelompok 1 untuk raise hand-nya. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Sangat insightful banget ya hari ini ya. Jadi kalian harus tahu posisi perawat itu. Jadi kalian menghadapinya seperti itu rekan-rekan. Jadi posisinya adalah shift yang full, overwork. Kalian juga sebagai ibu rumah tangga. Wah, semangat ya. Jadi bakalan overwork banget gitu ya. Jadi rekan-rekan harus dipastikan dulu nih shift-nya gitu ya. Apalagi kalau kalian dapat shift gitu ya, liburnya nggak Sabtu Minggu kan? Lepas libur gitu ya. Hidupnya tidak teratur. Nah, itu juga membuat apa kualitas juga turun rekan-rekan gitu ya. Jadi kita makannya nggak teratur, sakit mah dan lain sebagainya tuh. Tidur nggak teratur ya. Jadi silakan untuk istirahat yang banyak nanti kalau misalnya kalian udah di posisi berikut gitu. Silakan kelompok 2. Silakan raise hand. Ada siapa nih? Ada Amelia, Nur Indah Apriani, Aisyah, Giovanni, Tiara, Feby, Risma, Wirda. Oke, silakan untuk dipresentasikan ya terkait dengan sistem informasi sebagai alat komunikasi dalam praktek keperawatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan apa itu sistem informasi sebagai alat komunikasi dalam praktek keperawatan. SBAR. Yang pertama akan dijelaskan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu kelompok kami. Ada Amelia, saya sendiri Aisyah Bella, terus ada Tiara Aprilia, Nur Indah, Risma, ada Giovanni, ada Wirda, dan juga Feby Intan. Apa itu SBIR? Situation, Background, dan Assessment Recommendation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dimohon untuk rekan saya untuk menjelaskan. Terima kasih. Selanjutnya ada definisi dan konsep SBAR. Situation, Background, Assessment, and Recommendation atau SBAR merupakan sebuah teknik komunikasi yang digunakan dalam lingkungan perawatan kesehatan untuk memberikan laporan yang terstruktur dan ringkas antara anggota tim perawat, khususnya dalam situasi yang membutuhkan pertukaran informasi yang cepat dan efektif, seperti saat memberikan laporan kepada dokter atau anggota lainnya. SBAR terdiri dari situation, yaitu sebuah pernyataan padat terhadap permasalahan klien. Terus ada background, terdiri dari informasi yang relevan dan singkat tentang situasi. Selanjutnya ada assessment, yaitu apa yang perawat temukan dan pikirkan mengenai analisis dan evaluasi kondisi klien. Yang terakhir ada recommendation, merujuk kepada istilah yang mengacu pada tindakan yang disarankan oleh perawat untuk dilakukan selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada peran komunikasi efektif dalam keperawatan. Pemberi pelayanan kesehatan dasar contohnya
Pertama, ada pemberi pelayanan kesehatan dasar. Contohnya, membantu pasien dan keluarga dalam memahami prosedur medis. Yang kedua, ada memberikan informasi tentang kesehatan preventif kepada pasien, termasuk vaksinasi, pola makan sehat. Selanjutnya, ada konsultan yang baik dan dapat memberikan masukan atau saran dengan baik. Selanjutnya, ada sebagai penghubung antara pasien dan tenaga kesehatan lainnya, seperti dokter, apoteker, ahli gizi, fisioterapi, dan lain-lain. Yang terakhir, ada sebagai edukator yang dapat memberikan informasi dengan jelas dan mudah dimengerti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Implementasi SBR menggunakan sistem informasi. Berikut adalah beberapa langkah dalam mengimplementasikan SBR menggunakan sistem informasi. Yang pertama itu pengembangan format SBR. Dalam sistem informasi itu buatlah format SBR yang jelas dan mudah dipahami dalam sistem informasi yang digunakan di unit perawatan atau rumah sakit. Pastikan format ini mencakup bagian institution, background, assessment, dan recommendation dengan jelas. Yang kedua itu pelatihan pengguna sistem informasi SBR. Lakukan pelatihan kepada seluruh staf kesehatan tentang bagaimana menggunakan sistem informasi SBR dengan benar. Ini mencakup cara mengisi informasi dengan tepat dan bagaimana menyampaikan informasi secara efektif melalui SBR. Yang ketiga, integrasi SBR dalam proses komunikasi. Pastikan SBR terintegrasi secara mulus dalam proses komunikasi harian di antara tim perawatan. Ini termasuk penggunaan SBR saat memberikan laporan pasien, berkomunikasi antar profesional, dan saat melakukan peralihan perawatan pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis-jenis komunikasi itu ada dua, yaitu klinis dan non-klinis. Dari yang klinis itu ada perawat ke dokter, petugas lab ke dokter. Yang kedua ada dokter ke spesialis, perawat ke perawat, atau dokter ke dokter, dan lain-lainnya. Sedangkan yang non-klinis ada komunikasi dengan bagian maintenance seperti IT dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada manfaat-manfaat pengguna SBR dalam praktik keperawatan. Yang pertama itu komunikasi yang efektif. Nah, untuk mengkomunikasikan informasi penting antara anggota tim perawat kesehatan, memastikan pesan yang disampaikan dengan tepat dan jelas. Lalu yang kedua itu ada peningkatan keselamatan pasien, yaitu informasi klinis yang penting dapat ditransfer dengan akurat dan tepat waktu, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan keselamatan pasien. Lalu yang ketiga itu ada koordinasi tim yang baik, yaitu membantu memfasilitasikan kolaborasi antara anggota tim perawatan kesehatan dengan menyediakan kerangka kerja yang struktur untuk memahami situasi pasien secara menyeluruh. Lalu yang keempat itu ada keputusan yang cepat dan tepat. Dengan menyusun informasi dengan format SBR, para profesional kesehatan dapat dengan cepat menganalisis situasi, mengevaluasi opsi perawatan, dan membantu keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasien. Lalu yang kelima itu ada peningkatkan efisiensi, yaitu dapat membantu mengurangi waktu yang dihabiskan untuk berkomunikasi informasi yang kompleks atau penting, sehingga meningkatkan efisien dalam memberikan perawatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada dampak penerapan SBAR. Di sini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya itu pertama ada peningkatan kualitas komunikasi, lalu yang kedua itu ada keselamatan pasien, ketiga efisiensi operasional, keempat kolaborasi tim yang lebih baik, kelima pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan yang keenam itu peningkatan kepuasan kerja. Lalu dampak negatifnya itu yang pertama resistensi terhadap perubahan, lalu penerapan yang tidak konsisten, ketiga pelatihan yang tidak memadai, keempat waktu dan sumber daya, lalu yang kelima risiko oversimplifikasi,
Yang keenam, beban administratif. Dan yang ketujuh, kesalahpahaman dalam penerapan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan. Di tantangan itu yang pertama ada kejelasan informasi, yang kedua ada koordinasi tim, yang ketiga ada penggunaan bahasa yang tepat untuk menghindari kebingungan. Lalu di hambatannya itu ada kurangnya pelatihan, kurangnya pemahaman atau pelatihan tentang SBAR dapat menjadi hambatan utama. Yang kedua itu ada ketidakjelasan komunikasi, pesan yang tidak jelas atau terlalu singkat dapat menyebabkan kebingungan atau salah paham. Yang ketiga ada ketidaksempurnaan informasi, informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat mengganggu pemahaman situasi. Yang keempat ada resistensi terhadap perubahan, beberapa individu mungkin enggan mengadopsi metode komunikasi baru karena kenyamanan dan praktik lama. Yang kelima itu ada ketidakmampuan dalam menyampaikan. Beberapa anggota tim mungkin tidak nyaman atau tidak terlatih dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan singkat. Yang keenam itu ketidakkonsistenan dalam penerapan. Jika tidak ada keseragaman dalam menggunakan SBAR di seluruh tim atau unit, hal itu bisa mengurangi efektivitasnya. Yang ketujuh itu ada kultur dan hierarki, budaya organisasi yang tidak mendukung komunikasi terbuka atau hierarki yang kuat dapat menghambat penggunaan SBAR. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, silakan selanjutnya. Selanjutnya ada keuntungan SBAR. Yang pertama itu Bentar. ada Maaf. klaritas. Lupa dinyalain ini mic-nya. Maaf. Yang selanjutnya ada keuntungan SBIR, yaitu pertama ada klaritas dan efisien. SBIR membantu menyusun informasi secara terstruktur sehingga pesan yang disampaikan lebih jelas dan efisien. Terus ada mengurangi kesalahan komunikasi. Dengan mengikuti format SBIR, resiko terjadi kesalahpahaman dan pengabaian informasi penting dapat diminimalisir karena semua aspek penting dari situasi tersebut telah tercakupi. Terus ada meningkatkan keselamatan pasien. Komunikasi yang jelas dan terstruktur berkontribusi terhadap keselamatan pasien dengan memastikan bahwa semua informasi relevan tentang kondisi pasien disampaikan dengan benar dan tindakan yang tepat dapat diambil. Terus ada meningkatkan kolaborasi tim. SBIR memfasilitasi komunikasi yang efektif antara anggota tim medis termasuk dokter, perawat, profesional kesehatan, dan lainnya, sehingga dapat bekerja lebih baik bersama dalam merawat pasien. Terus selanjutnya mempermudah dokumentasi. Informasi yang disampaikan dalam format SBIR lebih mudah didokumentasikan, yang penting untuk rekam medis dan pelacakan perawatan pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Ketidakefektifan dan kegagalan komunikasi di fasilitas kesehatan itu ada pesan yang tidak jelas, yang kedua adanya kesalahpahaman atau miskom sesama petugas, yang ketiga perbedaan dialek atau perbedaan bahasa biasanya, yang keempat komunikasi yang mengancam, yang kelima komunikasi yang terputus antara manajemen dan pelayanan, yang keenam ada apatis, yang ketujuh ada komunikasi yang didasari dengan ketidakjujuran, yang kedelapan respon komunikasi yang kurang, 9 komunikasinya kurang lengkap, 10 adanya distorsi komunikasi, 11 pelayanan tanpa konfirmasi, yang ke-12 ada teknik komunikasi yang tidak seragam. Sekian dari kelompok 2. Adakah yang ingin bertanya? Oke, mantap sekali kelompok 2.
Silakan kelompok 1. Nah, ketembak kan kelompok 1 kan. Silakan bertanya kelompok 1 terkait dengan kelompok 2. Wah, Safira udah mau nanya. Silakan Safira. Sebentar, Pak. Perkenalkan, saya Safira dari kelompok 1. Saya ingin bertanya pada kelompok 2. Apa isi dari situation pada sistem pendokumentasian dengan teknik SBAR? Bagaimana kelompok? Apakah sudah jelas? Udah jelas belum? Suci. Sudah, Safira. Suci mau nanya ya? Pak, perkenalkan nama saya Sucinda dari kelompok 4. Saya ingin bertanya bagaimana proses tahap pendokumentasian keperawatan pada SBAR. Oke. Tahap pendokumentasian ya dalam SBAR. Oke, sudah jelas kelompok 1? Jelas, Pak. Oke, Widya, mau nanya Widya. Kelompok berapa Widya? Saya Widya Nurbaiti dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana metode SBAR dapat diadaptasi untuk berbagai lingkungan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan perawatan di rumah? Apakah sudah jelas kelompok 2? Jelas, terima kasih Widya. Kenapa Erisha? Mau nanya? Silakan. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Saya Risha Dujayanti. Ingin bertanya dalam Dari kelompok berapa Erisha? Saya dari kelompok 5, Pak. Oke, terakhir ya. Dalam SBAR kan ada situasi. Nah, apa saja sih fitur dalam sistem informasi yang mendukung perawat untuk mengkomunikasikan situasi darurat pada tim medis lainnya? Apakah cukup jelas? Jelas, Erisha. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sudah 4 pertanyaan ya. Jadi silakan dicari untuk kelompok 2. Jadi SBAR ini adalah komunikasi di keperawatan gitu ya. Kan komunikasi di keperawatan. Nah, tadi sudah disampaikan, kepanjangannya adalah Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Jadi ya mudahnya adalah kerangka kerja aja. Jadi kerangka kerja yang digunakan untuk menyusun, menyampaikan informasi secara jelas dan terstruktur antar anggota kesehatan gitu ya. Jadi mengintegrasikan ini sangat penting banget nih kalau ke sistem informasi gitu ya. Mengintegrasikan SBAR nih. Kalau situation itu mudahnya adalah jika ini ya diintegrasikan dengan sistem informasi keperawatan. Jadi sistem informasi akan memungkinkan perawat untuk cepat mencatat situasi lalu mengakses situasi pasien untuk lebih cepat gitu ya. Adanya alarm, lalu adanya notifikasi, tentu saja ini akan berpengaruh terkait dengan pengambilan keputusan gitu ya. Jadi misalnya alarm atau notifikasi terkait dengan kondisi kritis dari kondisi pasien gitu ya. Jadi cepat nih untuk tindakan gitu ya. Lalu background, latar belakang. Dengan adanya sistem informasi, tentu saja ini menyimpan riwayat medis yang lengkap gitu ya. Background atau latar belakang penyakit, rekam medis dan lain sebagainya itu lengkap nih dengan adanya sistem informasi gitu ya. Jadi bisa dibuka langsung, misalnya namanya si Salma tadi ya, Salma gitu ya, sakitnya apa aja tuh kelihatan tuh. Sama diagnosis sebelumnya, sebelum sakit ini dia sakit apa, lalu udah pernah dikasih obat apa, lalu hasil labnya seperti apa, semuanya komprehensif di sistem informasi gitu ya. Jadi dari background juga jelas nih kalau penerapan dari sistem informasi gitu ya. Penerapan sistem informasi dalam SBAR itu jelas backgroundnya gitu ya. Lalu asesmen, penilaian. Nah, hasil penilaian klinis maupun vital dapat dicatat dan diakses melalui sistem informasi nih, gitu ya. Jadi sistem informasi bahkan dapat memberikan bentuk grafik
Jadi membantu dalam menganalisis tren kesehatan pasien gitu ya. Jadi tren kesehatan pasien itu bisa dianalisis nih menggunakan sistem informasi. Nah, itulah A-nya gitu ya, assessment atau penilaian. Lalu apa sih yang terakhir gitu ya, rekomendasi atau recommendation-nya. Jadi perawat dapat mencatat rekomendasi tindakan setelah dari SBA tadi ya. Dapatlah rekomendasi atau tindakannya. Dapatlah pengambilan keputusan yang kolaboratif gitu ya. Jadi bisa didiskusikan melalui tim kesehatan, lalu melalui sistem gitu ya. Jadi antar farmasi, antar ini, antar itu bisa memberikan rekomendasi jika menggunakan sistem informasi yang terintegrasi gitu ya. Jadi kenapa perlu sistem informasi? Ya untuk menunjang SBAR ini gitu ya. Karena kan terus manfaatnya tadi udah mungkin udah disampaikan. Jadi ada keuntungan dan kelebihan integrasi ini. Yang pertama adalah peningkatan kualitas komunikasi. Itu paling penting gitu ya. Jadi peningkatan kualitas komunikasi, pengurangan human error, terus peningkatan keselamatan pasien tentu saja, lalu efisiensi operasional, lalu dokumentasi terpusat dan terintegrasi, jadi bisa rekan-rekan tinggal akses gitu ya. Lalu contoh penggunanya, misalnya saat kondisi pasien berubah tadi yang saya bilangin. Jadi contohnya ya dengan SBAR dalam sistem informasi ya bisa mengirim notifikasi kepada dokter yang bertanggung jawab. Dokternya di mana aja, jadi bisa kirim ke notifikasi gitu ya. Jadi kan biasanya dikasih ini ya, apa di tagging tuh dokter yang ngurusnya gitu ya. Jadi bisa digunain seperti itu. Lalu untuk rapat tim medis, misalnya ada kasus gitu ya, jadi bisa dirapatin melalui informasi SBAR ini. Jadi misalnya, oh sekarang tren sakit seperti apa gitu ya, lalu tren kesehatan pasien ini seperti apa yang lagi dirawat dan lain sebagainya kan itu dirapatin dulu nih dan lain sebagainya itu harusnya seperti itu ya. Terus ada transisi perawatan, jadi misalnya dipindah satu unit ke unit lain. Jadi informasi SBAR ini dapat diakses perawat yang menerima pasien dengan memastikan kelancaran dari transisi ke perawatan gitu ya. Jadi perubahan transisi nih biasanya ke bidan juga sih, terus ke perawat juga oke sih masih masuk gitu ya. Terus dengan demikian SBAR ini langkah strategis untuk meningkatkan komunikasi, keselamatan, sama efisiensi dalam praktek keperawatan rekan-rekan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Intinya adalah komunikasi yang jelas gitu ya. Jangan menggantung gitu ya. Jangan pakai kode-kodean gitu ya. Jadi semuanya harus dikomunikasikan. Suka nggak suka silahkan gitu ya. Omongin. Nah, komunikasi yang baik itu menggunakan SBAR tadi diintegrasikan dengan si sistem informasi. Oke, silakan kelompok 2, silakan dijawab. Pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Suci. Pertanyaannya itu, bagaimana proses tahap pendokumentasian keperawatan pada SBAR? Proses pendokumentasian keperawatan pada SBAR itu melibatkan 4 langkah utama. Yang pertama itu ada situation, mengidentifikasi dan menggambarkan situasi atau masalah utama seperti kondisi klinisnya, gejala yang dialami, dan perubahan yang penting. Terus yang selanjutnya itu ada background, memberikan latar belakang yang relevan seperti riwayat medis, kondisi kesehatan sebelumnya, dan perawatan yang sudah dilakukan. Selanjutnya itu ada assessment, menilai kondisi pasien saat ini berdasarkan data observasi, pengukuran vital signs, dan penilaian klinis. Selanjutnya itu ada recommendation, yaitu menyampaikan rekomendasi atau tindakan yang diusulkan untuk menangani situasi tersebut, termasuk intervensi medis yang diperlukan atau rencana tindak lanjut. Bagaimana, Suci? Gimana, Suci?
Tadi yang bagian depan yang pertama itu kurang jelas, tapi yang di bagian belakang seperti background assessment dan teleconnection merupakan seperti menunjukkan keperawatan kepada pasien. Yang pertama boleh diulang? Yang pertama itu ada situation, yaitu mengidentifikasi dan menggambarkan situasi atau masalah utama secara singkat, seperti kondisi klinisnya, gejala yang dialami, atau perubahan yang penting. Gimana, Suci? Baik. Oke, seperti itu ya. Jadi dokumentasi dalam SBAR itu seperti itu. Jadi gambaran klinis dulu didokumentasikan, lalu backgroundnya diambil gitu ya. Lalu nanti dinilai jejak sekarang seperti apa gitu ya, baru direkomendasikan seperti itu. Nah, itu disatuin jadi satu data yang baru gitu ya untuk data hari ini. Nah, itulah dokumentasinya dari situation, background, assessment, lalu rekomendasinya semuanya satu paket yang komplit jadi data sekarang gitu ya Suci ya. Ya, baik, Pak. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Widya. Pertanyaannya yaitu, bagaimana metode SBAR dapat diadaptasi untuk berbagai lingkungan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan perawatan di rumah. Di rumah sakit, contohnya di rumah sakit menggunakan SBAR untuk handover antara shift atau antar unit, serta dalam situasi darurat untuk memastikan semua anggota tim medis memiliki informasi yang jelas dan lengkap. Klinik. Lalu selanjutnya ada klinik. Menerapkan SBAR dalam komunikasi antara dokter dan perawat atau antara klinik dengan fasilitas kesehatan lain untuk rujukan pasien. Selanjutnya ada perawatan di rumah. Menggunakan SBAR untuk komunikasi antara perawat home care dengan dokter atau keluarga pasien. Memastikan informasi penting tentang kondisi pasien dan tindakan yang perlu dilakukan tersampaikan dengan jelas. Apakah jelas, Widya? Sudah jelas, terima kasih. Terima kasih. Apa yang jelas Widya? Coba disampaikan sesuai pemahamannya. Kalau rumah sakit itu menggunakan untuk handscrew antara shift atau antar unit, Pak. Kalau klinik komunikasi antara dokter dan perawat. Kalau perawatan rumah itu untuk komunikasi antara perawat home care dengan dokter atau keluarga pasien. Oke, mantap sekali ya. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Oke, silakan dijawab pertanyaan selanjutnya. Oke sih. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Safira. Apa isi dari situation pada sistem perdokumentasian dengan teknik SBAR? Oke, situation dalam teknik SBAR mencakup deskripsi singkat tentang situasi terkini atau masalah yang sedang dihadapi pasien. Ini biasanya mencakup identifikasi pasien, diagnosa atau kondisi utama, dan alasan komunikasi tersebut dilakukan. Terus misalnya perubahan kondisi yang memerlukan intervensi segera. Apakah jelas, Safira? Safira? Gimana Bella? Coba ulangin. Oke. Jadi situation dari teknik SBAR ini itu mencakup dari deskripsi singkat yang isinya tuh ada identifikasi pasien, diagnosa, terus kondisi utamanya. Misalnya dipakainya tuh saat perubahan kondisi yang memerlukan intervensinya tuh segera banget. Makanya situasi ini dilakukan. Ngerti nggak? Maksudnya penjelasannya. Paham? Oh ya, paham. Makasih. Oke. Siapa tadi? Safira.
Silakan Safira dijabarin lagi ya. Apa yang dipahami Safira? Jadi kayak kita tuh kayak perlu mendeskripsikan kayak tentang diagnosanya seperti apa, intervensinya seperti apa gitu, Pak. Oke, pertanyaannya apa? Ini isi dari situation pada sistem pendokumentasian dengan teknik SBIR. Oke. Jadi ya itu ya, situation tuh keadaan saat apa kondisi klinis gitu ya. Itu didokumentasikan dulu gitu. Jadi situation itu ya kondisi klinis, terus situasi saat itu gitu ya. Gimana caranya si perawat itu mendapatkan kondisi atau situasi saat pasien itu datang gitu loh. Bisa dipahami ya, Safira ya? Oke, pertanyaan lainnya silakan dijawab. Apa sudah semua? Satu lagi, Pak. Ya, Satu lagi silakan. pertanyaan. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Erisha. Apa saja fitur dalam sistem informasi yang mendukung perawat untuk mengkomunikasikan situasi darurat kepada tim medis lainnya? Di sini itu ada 5 fitur. Yang pertama ada notifikasi real time, yaitu sistem yang memberikan notifikasi langsung kepada tim medis terkait perubahan kondisi pasien. Lalu kedua itu ada template SBR, yaitu fitur untuk mendokumentasikan komunikasi sesuai format SBR, memastikan informasi penting tidak terlewat. Lalu yang ketiga itu ada integrasi dengan rekam medis elektronik, yaitu memungkinkan akses cepat dan mudah ke riwayat kesehatan dan data pasien. Lalu yang keempat itu ada alert system, yaitu sistem peringatan otomatis yang mengidentifikasi kondisi darurat berdasarkan parameter vital signs atau input data perawat. Lalu yang terakhir itu ada komunikasi terintegrasi, yaitu alat komunikasi seperti pesan teks, panggilan telepon, atau aplikasi khusus yang terhubung dengan tim medis untuk memastikan respon cepat terhadap situasi darurat. Apakah sudah jelas, Erisha? Sudah, Wirda. Terima kasih. Dijabarin Erisha, apa yang jelas? Silakan. Jadi fitur dalam sistem informasi itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada notifikasi real time, itu untuk memberikan notifikasi langsung kepada tim medis lainnya. Yang kedua itu template SBR, yaitu untuk mendokumentasikan komunikasi sesuai format untuk memastikan informasi. Yang ketiga itu integrasi dengan rekam medis elektronik, yaitu untuk mengakses cepat dan mudah ke riwayat kesehatan untuk data pasien. Yang terakhir itu alert system, yaitu untuk peringatan otomatis yang mengidentifikasikan kondisi darurat pasien. Oke, bagus banget dari saya. Dipahami ya Erisha ya. Oke, silakan untuk kelompok 2 dimasukin ya ke dalam PPT ya terkait dengan hal ini. Terus untuk Google Drive-nya apakah sudah siap? Silakan langsung diupload ya Google Drive-nya ya. Untuk kelompok yang sudah selesai PPT-nya langsung diupload hari ini gitu ya. PPT-nya karena akan segera dijadikan bahan gitu ya. Oke? Bisa dipahami? Si pen saya. Bisa, Pak. Oke, dibuat Google Drive-nya ya. Saya belum lihat sih tadi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin sekian kita diskusi hari ini ya. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2? Terlalu singkat nih untuk kelompok 2 nih, kayak cuma berapa menit ya. Kayak udah siap tuh si Indah tuh. Pengen ditanya tuh. Kayak udah ready gitu. Udah lama nih saya persiapin SBAR, Pak. Masa nanyanya cuma 4 gitu ya. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Aman? Sudah dipahami ya semua ya? Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kita seperti biasa. Presensi dulu ya. Bentar ya, saya siapin dulu. Oke, silakan untuk diakses formnya. Silakan untuk mengisi presensi hari ini ya, rekan-rekan.
Oke, sudah 20 ya. Oke, silakan rekan-rekan untuk on cam ya. Saya akan melakukan screenshot. Silakan yang belum cuci muka dulu ya. Jangan muka baru bangun tidur gitu ya. Dicek tuh beleknya, tahi matanya dicek dulu ya. Silakan. Oke, saya mulai ya. 1, 2, masih ada Jelita. 1, masih ada Putri Nuraini. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Mohon maaf hari ini agak full kelasnya ya, karena memang kita ngejar waktu nih sebelum kalian UAS gitu ya. Mohon maaf kita full waktu, jadi silakan rekan-rekan selama ya seminggu penuh ini dipersiapkan gitu ya. Jadi terkait kuota dan lain sebagainya dipersiapkan. Jadi hari ini yang untuk kelas ini mau jam berapa aja? Yang seperti yang di-share sama saya, nggak ada perubahan ya. Iya Pak, sesuai jadwal yang sudah Yang terakhir ya. Ya. Oke, nanti jika ada update saya kabarin ya, Hanifa ya. Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Bye-bye. Terima kasih, Bapak. Yoi. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.